pagi dokter. Sebenarnya dengan Bapak siapa namanya? Nama saya Jordi dok. Jordi. Bapak usianya berapa? Saya usia 28. 28 tahun. Tempat tinggalnya di mana Pak? Tempat tinggal saya di Tuntungan. Di Tuntungan. Sebelumnya Bapak pekerjaannya apa Pak kalau saya boleh tahu? Saya petani dok. Petani. Bapak datang dengan lingkungan apa Pak? Ini dok, saya demam dok. Demam. Terus demamnya udah dari kapan Pak? Sudah ada 5-6 hari gitu dok. 5-6 hari. Iya dok. Terus demamnya itu lebih ke pagi atau ke malam? Atau dia nanti bisa gentar demam, bisa enggak gitu? Dia nggak tentu dok, kadang-kadang pagi karena mau demam juga, malam-malam juga demam juga dok. Bapak ada termometer di rumah? Ada. Ada ya? Ada. Terus Bapak sebelumnya di rumah juga ada yang demam juga seperti ini atau? Di lingkungan saya juga ada yang demam seperti ini juga, seperti saya juga. Bapak kerjanya petani? Iya. Jadi apa nggak ada kayak megang-megang barang-barang? Jadi gini dok, saya itu kan kerja sebagai petani dok. Jadi kadang-kadang saya pulang malam. Nah kadang-kadang itu banyak nyamuk kan dok. Jadi nyamuknya sering gigit saya. Seminggu ini di tetangga gitu ada nggak kayak demam gitu? Kalau tetangga saya ada juga dok demam. Iya. Terus Bapak ada nyeri kepala nggak? Ada sakit kepala gitu? Ada dokter sedikit dok. Ada mual-muntah nggak Pak? Ada akhir-akhir ini dok. Ada juga. Ada. Bapak sebelumnya udah ada minum obat? Sebelumnya saya belum pernah minum obat. Belum pernah minum obat. Ya. Bapak sebelumnya kan petani Pak. Tadi kan Bapak bilang ada digigit nyamuk. Iya benar dok. Nah, Bapak ada nggak bintik-bintik gitu waktu udah digigit nyamuk gitu? Ada dokter. Di tangan saya, kaki saya, kadang juga di badan saya ada bintik-bintik. Merah nggak? Merah dokter. Merah. Terus ada nggak kayak mimisan atau gusi yang bisa berdarah gitu? Ada dok, mimisan kemarin saya ada, cuman kalau gusi berdarah belum. Ya, nggak ada ya. Ada sama sekali. Terus ada rasa lemes banget nggak kayak gimana? Ada dok, dalam minggu ini saya ada rasa lemes banget gitu. Kayak ada nggak selera makan? Nggak selera makan, saya bisa makan tapi saya kurang selera makan. Terus ada kayak, pegel-pegel gitu. Pegel ya dok, benar dok. Lemes, pegel gitu badan saya semua. Baik, Bapak ada keluhan tambahan yang lain? Ada yang rasanya nggak enak lagi? Nggak ada lagi sih dok. Nggak ada. Oke Pak. Jadi nanti untuk bantu saya dalam diagnosa, nanti saya butuh pemeriksaan fisik. Pemeriksaan lanjutannya ada fisik sama ada pemeriksaan penunjang. Nah ini mungkin nanti agak sedikit tidak nyaman, tapi nanti kita lakukan yang terbaik untuk Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dokter. Oke, baik Pak. Bapak boleh berbagi di tempat tidur. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Nanti saya baik Pak, dari hasil pemeriksaan fisik yang saya lihat di sini di suhu badan Bapak ya 39,5, demam sih Pak. Lalu untuk heart rate-nya di sini juga normal ya di 20 kali per menit. Lalu untuk respiratory rate-nya di sini juga normal ya 95 kali per menit. Lalu untuk tekanan darah Bapak bagus ya 125/80. Nah untuk nanti hasil pemeriksaan lanjutannya, hasil labnya nanti akan dibaca sama rekan saya. Baiklah, untuk hasil pemeriksaan laboratoriumnya tadi kita sudah ambil darah ya Pak ya. Jadi dari hasil pemeriksaan Bapak mengalami trombositopeni, di mana kalau trombositopeni itu trombositnya menurun, itu trombosit Bapak 90.000. Kemudian yang selainnya normal kecuali trombosit dan hematokrit. Hematokrit Bapak mengalami peningkatan sebesar 20%. Bapak mengalami demam berdarah derajat 2, di mana demam berdarah derajat 2 ini ditemukan tanda-tanda demam berdarah tapi tidak ada tanda-tanda shock. Bapak mengalami tadi ada peteiki ya Pak ya, kemudian ada peningkatan hematokrit, ada trombositopeni, namun Bapak masih bisa makan, masih bisa datang sendiri, berarti Bapak tidak mengalami gangguan kesadaran, tidak ada tanda-tanda shock. Jadi kami anjurkan Bapak untuk rawat inap. Apakah Bapak bersedia? Saya bersedia. Baiklah, untuk penghitungan resusitasi cairannya akan saya jelaskan. Nah, pada pasien di skenario kita akan memberikan cairan kristaloid 6-7 ml per kilogram per jam. Kita pantau selama 3-4 jam. Apakah ada atau tidak ada perbaikan? Jika ada perbaikan, kita turunkan dosis kristaloid menjadi 5 ml per kilogram per jam selama 3 jam.
Nah, jika ada perbaikan, kita turunkan lagi kristaloidnya menjadi 3 ml per kilogram per jam. Kita pantau lagi selama 2 jam. Jika ada perbaikan, kita lakukan terapi yang sama yaitu 3 ml per kilogram per jam selama 24-48 jam. Lalu kita bisa stop cairannya. Mengetahui bahwasanya kita akan memberikan cairan kristaloid sebanyak 6-7 ml per kilogram berat badan per jam. Nah, untuk menghitung tetes per menitnya sudah ada rumus yang menjadi ketentuan yaitu TPM sama dengan V dikali FT per T dikali 60. Nah, V itu adalah kebutuhan cairan dalam mililiter. Nanti kita pilih 7 ml yang paling tinggi. Kemudian FT adalah faktor tetes. FT ini ada 2. Yang pertama dia makro. Dia untuk dewasa 20 tetes. Sedangkan mikro itu untuk anak-anak. Mikro dia 60 tetes. Nah, kemudian T itu adalah lama pemberian infus dalam jam. Nah, kita masukkan ke dalam rumus TPM sama dengan V itu adalah kebutuhan cairan dalam mililiter. Tadi kita mau kasih 7 ml dikali berat badan, dia 7 ml dikali 70 kg dikali faktor tetes. Faktor tetesnya itu kita kasih yang makro karena pasiennya dewasa 20 tetes. 20 per T itu adalah lama pemberian infus, kita buat aja 1 dikali 60. Nah, kita kalikan dulu yang ini, di mana TPM sama dengan 490 dikali 20 per 1 dikali 60. Ini kita bisa sederhanakan menjadi 1/3, mana TPM menjadi 490 dibagi 3 sama dengan 163,33 sekian, 164 tetes. Nah, itu adalah yang akan kita berikan selama 3-4 jam pertama pasien dirawat inap. Nah, setelah pemberian terapi 3-4 jam pertama tadi, kita pantau lagi keadaan si pasien. Kira-kira ada perbaikan atau tidak. Kita lihat dari pemeriksaan hematokrit, kemudian tanda-tanda demam, kemudian ada atau tidak ada syok. Nah, jika ada perbaikan, kita bisa turunkan cairan kristaloid menjadi 5 ml per kilogram berat badan per jam selama 3 jam. Namun, jika tidak ada perbaikan, kita naikkan lagi cairan kristaloid menjadi 10 ml per kilogram berat badan per jam, dan begitu juga seterusnya. Sekian dan terima kasih.